Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kadek Bayu Paskita. Yang kedua ada Desa Gede Chelsea Agnia Margareta. Yang ketiga ada Ide Putu Ayu Wijantari. Yang keempat ada Luh Putu Tirah Liana Dewi. Dan yang terakhir ada saya, Ketut Gede Wijanaya Arimbawa. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan materi mengenai pengelolaan limbah laboratorium, di mana materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian limbah laboratorium. Pengertian limbah laboratorium ini akan dijelaskan oleh Widiantari. Yang kedua, konsep manajemen limbah akan dijelaskan oleh Chelsea. Yang ketiga ada peraturan pemerintah sebagai dasar UDIRIS dalam pengelolaan pembuangan limbah, akan dibawakan oleh Bayu. Yang keempat ada metode pembuangan limbah berdasarkan dari peraturan pemerintah atau pedoman sumber pustaka lainnya, akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir ada langkah penanganan atau pertolongan pada kecelakaan kerja karena limbah bahan kimia, akan dibawakan oleh Tirah Liana. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Widiantari, NIM 20130211028 sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian limbah laboratorium. Limbah merupakan sisa bahan makanan atau barang bekas dari suatu kegiatan atau bisa proses produksi yang fungsinya telah berubah dari aslinya. Ada yang masih bisa digunakan dan ada juga yang harus dibuang. Salah satu limbah yang sering kita bicarakan dalam sistem pendidikan adalah limbah laboratorium. Limbah laboratorium merupakan sisa bahan limbah yang berasal dari buangan hasil reaksi-reaksi berbagai larutan kimia dalam suatu eksperimen yang biasanya berupa bahan kimia. Menurut Recycling and Waste Management Art, limbah didefinisikan sebagai benda bergerak yang diinginkan oleh pemiliknya untuk dibuang atau pembuangannya dengan cara yang sesuai, yang aman untuk kesejahteraan umum untuk melindungi lingkungan. Limbah laboratorium adalah limbah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Sumber limbah laboratorium dapat berasal dari diantaranya yaitu bahan baku yang telah kadaluarsa, bahan yang habis dipakai, misalnya bahan pembenihan yang tak terpakai, produk proses di laboratorium, misalnya sisa spesimen. Yang keempat, produk upaya penanganan limbah, misalnya jarum suntik sekali pakai. Kemudian macam-macam limbah laboratorium. Yang pertama, pelarut organik, bebas halogen dan senyawa organik dalam larutan. Yang kedua, pelarut organik mengandung halogen dan senyawa organik dalam larutan. Yang ketiga, residu padatan bahan kimia laboratorium organik. Yang keempat, garam dan larutan. Lakukan penyesuaian kandungan pada pH 6-8. Yang kelima, residu bahan organik beracun dan garam logam berat dan larutannya. Yang keenam, senyawa beracun mudah terbakar. Yang ketujuh, residu air raksa dan garam anorganik raksa. Yang kedelapan, residu garam logam. Tiap logam harus dikumpulkan secara terpisah. Yang kesembilan, padatan organik J. Yang kedelapan, kumpulan terpisah dari limbah kaca, logam, dan plastik. Sekian pengertian dari limbah laboratorium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Agnia Margareta. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu mengenai konsep manajemen limbah. Beberapa tahapan dari Hariki manajemen limbah yang dapat dilakukan untuk mencegah
dan mengurangi limbah laboratorium adalah melalui yang pertama yaitu pencegahan polusi atau pollution prevention. Pencegahan polusi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman pencemaran melalui proses pengurangan substitusi dari pemakaian bahan kimia yang berpotensi menghasilkan pencemaran atau polutan dari sejak awal proses kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan proses yang mempergunakan banyak media atau multimedia karena dilakukan untuk menghindari terjadinya polusi ke lingkungan dengan tidak memindahkan sumber polutan dari suatu media. Prosedur untuk mengimplementasikan program ini yaitu yang pertama, akui bahwa pencegahan polusi merupakan kebutuhan utama dari laboratorium dan merupakan komitmen semua pihak bersama untuk mencapai tujuan akhir yaitu mengurangi potensi polusi dari sumbernya. Yang kedua yaitu melakukan manajemen program pencegahan polusi dengan cara menetapkan sasaran dan target yang objektif dan selang waktu pelaksanaan. Yang ketiga yaitu melakukan asesmen atau pemeriksaan berkala terhadap pencapaian sasaran dan target. Yang keempat yaitu tujuan utama implementasi program ini adalah untuk identifikasi kesempatan mempertahankan fasilitas laboratorium dari ancaman pencemaran polusi. Yang kelima yaitu asesmen terdiri dari pemeriksaan antara kesesuaian antara sasaran dan target dengan persentase pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam yaitu kaji ulang sasaran dan target sesuai dengan tingkat produktivitas kegiatan agar pencapaian dapat dilampaui. Yang ketujuh yaitu lakukan evaluasi dari masing-masing kegiatan dengan memilih beberapa alternatif atau opsi yang paling menguntungkan bagi laboratorium. Dan yang terakhir yaitu implementasikan program ini dengan lakukan proses evaluasi secara konsisten agar tercapainya sasaran dan target dapat menjadi bahan perbaikan ke langkah berikutnya. Beberapa jenis dan teknik pencegahan polusi atau pollution prevention Handbook tahun 1999 yang dapat diaplikasikan yaitu yang pertama rangkaian perencanaan reproduksi perencanaan produksi, dan yang kedua yaitu modifikasi proses atau peralatan. Yang ketiga yaitu substitusi bahan baku. Yang keempat yaitu pencegahan polusi atau pengendalian. Yang kelima yaitu pemilahan limbah. Yang keenam yaitu daur ulang tertutup. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan supervisi. Yang kedua yaitu mempergunakan sampel skala mikro. Mempergunakan sampel skala mikro dengan mempergunakan skala mikro. Jumlah sampel yang sedikit diikuti dengan reaksi atau bahan kimia minimalis dapat menekan polusi dari produksi limbah. Dan yang terakhir yaitu konsep less is better. Dengan mempergunakan bahan kimia dalam jumlah sedikit memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu potensi polusi yang dihasilkan juga berkurang drastis. Dalam proses pengendalian bahan kimia diupayakan pembelian dalam jumlah yang sedikit dan secukupnya. Hindari pembelian dalam partai besar sehingga menyita tempat dan
gudang bahan kimia dan secara keseluruhan menjadi tidak efisien. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai konsep manajemen limbah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan di hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Inilah peraturan pemerintah sebagai dasar yuridis dalam pengelolaan pembuangan limbah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap air limbah domestik menurut pasal 63 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar pemerintah kabupaten atau kota. Di antaranya adalah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik melalui RPJMN 2015 sampai 2019. Diupayakan pemerintah di tahun 2019, setiap masyarakat Indonesia di pedesaan dan perkotaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak untuk air limbah domestik. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan tentang pengelolaan air limbah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan air limbah atau mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan pengelolaan limbah, sehingga perlu dibentuk peraturan tersebut. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan sudah tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Nah, baik. Jadi untuk materi yang keempat adalah menganalisis berbagai metode pembuangan limbah berdasarkan pedoman dari peraturan pemerintah atau pedoman dari sumber pustaka lainnya. Dalam metode penanganan dan pembuangan limbah yang umum diterapkan itu ada 3, yaitu metode pengelolaan secara kimia, metode pengelolaan secara fisik, dan metode pengelolaan secara biologi. Yang pertama itu adalah metode pengelolaan secara kimia. Metode pengelolaan secara kimia itu adalah metode yang biasanya digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap seperti logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia tertentu yang dipergunakan sesuai dengan jenis dan kadar limbahnya. Proses pengelolaan limbah secara kimia yang umum dilakukan ada 5. Yang pertama itu adalah solidifikasi, adalah proses mengubah bentuk fisik senyawa kimia dengan menggunakan bahan pengikat atau zat reaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun dari limbah tersebut. Yang kedua ada stabilisasi, yaitu pencampuran limbah dengan bahan tambahan dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas dari limbah tersebut. Adapun yang ketiga ada presipitasi, adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara menambahkan senyawa kimia tertentu yang terlarut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Yang keempat ada koagulasi dan flokulasi, yaitu digunakan untuk memisahkan padatan tersuspensi dari cairan yang kecepatan pengendapan secara alaminya itu lambat atau tidak efisien. Baik, berikutnya adalah metode pengelolaan secara fisik, di mana metode pengelolaan secara fisik ini terkait dengan bentuk limbah
dan wujud limbahnya. Dalam metode pengelolaan secara fisik antara lain, yang pertama, proses flotasi. Proses ini banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengelolaan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan. Yang kedua, ada proses filtrasi. Proses ini digunakan untuk mendahului proses absorpsi. Di sini akan dilaksanakan proses penyisihan partikel-partikel tersuspensi sebanyak mungkin di dalam limbah agar tidak mengganggu proses absorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Yang ketiga, ada proses absorpsi. Biasanya proses absorpsi ini dilakukan dengan karbon aktif, berguna untuk menyisihkan senyawa aromatik misalnya fenol dan senyawa organik yang terlarut lainnya dalam limbah. Yang keempat, ada teknologi membran. Biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengelolaan kecil, terutama jika pengelolaan ditunjukkan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biasanya operasi penggunaan teknologi membran ini cukup mahal. Yang kelima, ada evaporasi, yaitu dilakukan untuk menguapkan pelarut yang tercampur dalam limbah sehingga pelarut terpisah dalam isolasi yang berbeda. Evaporasi ini didasarkan pada sifat pelarut yang memiliki titik didih yang berbeda antara senyawa satu dengan senyawa yang lain. Dan metode yang terakhir, yang keenam, yaitu metode insinerasi atau pembakaran, di mana metode ini digunakan untuk memperkecil volume limbah serta untuk menghancurkan senyawa limbah yang terkandung dalam limbah tersebut. Baik, untuk metode yang ketiga adalah metode pengelolaan atau pembuangan limbah secara biologi, di mana metode ini merupakan metode yang melibatkan lingkungan. Metode ini paling sering digunakan dalam proses pengelolaan limbah, di mana yang pertama ada metode pengelolaan limbah dengan menggunakan sumur dalam atau sumur injeksi, di mana metode ini dilakukan dengan cara membuang limbah agar tidak membahayakan manusia dengan memompakan limbah tersebut melalui pipa ke dalam lapisan batuan yang dalam di bawah lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah akan terperangkap di dalam lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun mencemari air. Yang kedua, ada proses kolam penyimpanan atau surface impoundment, yaitu di mana limbah yang berbentuk cairan akan dapat ditampung pada kolam-kolam yang diperuntukkan untuk limbah dengan dilapisi lapisan pelindung khusus sehingga dapat mencegah perembesan limbah tersebut. Adapun kelemahan dari metode penggunaan kolam ini adalah memakan lahan yang banyak karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam. Dan apabila ada kemungkinan kebocoran, maka limbahnya akan meluap mencemari lingkungan. Adapun metode yang ketiga ada landfill atau secure landfill, di mana limbah ditimbun dengan menggunakan tong atau dimasukkan ke dalam tong terlebih dahulu, kemudian dikubur dalam landfill. Serta untuk
mencegah terjadinya permasalahan pada lapisan landfill ini, diperlukan monitoring pada kondisi limbah tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai langkah penanganan pada kecelakaan karena limbah bahan kimia. Adapun penanganan yang dapat kita berikan yaitu yang pertama adalah pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ini dilakukan untuk memberikan perawatan darurat bagi korban sebelum orang tersebut kita berikan pertolongan yang lebih lanjut dari dokter. Kemudian pertolongan pertama yang dapat kita berikan kepada orang yang terkena kecelakaan kerja karena limbah bahan kimia, yang pertama yaitu kita harus selamatkan nyawa korban. Yang kedua, kita meringankan penderitaan korban serta mencegah terjadinya cedera yang lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kita mempertahankan daya tahan korban hingga pertolongan yang lebih lanjut dapat kita berikan. Kemudian kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan karena limbah bahan kimia ini ada bermacam-macam. Nah, seperti di slide saya tampilkan, yang pertama ada luka bakar. Luka bakar ini dapat disebabkan karena limbah bahan kimia, baik itu berupa asam ataupun basa. Nah, apabila luka bakar ini diakibatkan karena asam, adapun langkah penanganan yaitu yang pertama kita cuci luka bakar tersebut dengan air, kemudian basuh dengan larutan natrium bikarbonat, kemudian cuci lagi dengan air. Nah, apabila luka bakar tersebut diakibatkan karena tumpahan basa, nah adapun langkah penanganannya agak sedikit berbeda. Yang pertama, luka bakar tersebut kita cuci dengan air, kemudian basuh dengan larutan asam asetat, dan cuci lagi dengan air. Kemudian kecelakaan kerja yang kedua yaitu adalah keracunan. Langkah penanganan pada keracunan ini sendiri yaitu kita bisa membawa orang tersebut yang mengalami keracunan tersebut ke menjauh dari tempat kejadian, lalu kita bawa ke tempat yang lebih terbuka. Kemudian kita juga bisa menggunakan tabung oksigen atau kita beri nafas buatan pada orang yang keracunan tersebut. Kemudian kita juga dapat memberikan minuman kepada orang yang keracunan, itu baik berupa air ataupun susu yang di sini berfungsi untuk pengenceran dan menetralkan serta mengabsorpsi asam ataupun basa kuat yang orang tersebut terkena racunnya. Kemudian jaga suhu korban tersebut agar tetap hangat. Kemudian kecelakaan kerja yang terakhir yang terjadi karena limbah bahan kimia yaitu tersiram bahan kimia pada mata. Adapun langkah penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu cuci mata dengan air bersih yang mengalir selama durasi 10 hingga 15 menit. Kemudian setelah mata dibersihkan dengan air bersih tersebut, kita segera bawa korban tersebut pergi ke IGD atau klinik terdekat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah penanganan pada kecelakaan kerja karena limbah bahan kimia. Saya langsung saja berikan balik ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.